Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Malam, Kak. Pada pertama ini kita akan lanjut materi komunikasi dalam organisasi. Fokusnya yaitu jenis komunikasi, hambatan, dan cara memperbaikinya. Sebelum lanjut pada materi, saya akan memberikan pretest terlebih dahulu. Nomor satu, jelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi dalam organisasi menurut para ahli. Lanjut, nomor 2, jelaskan perbedaan komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal dalam organisasi. Soal terakhir, soal nomor 3, berikan contoh penerapan komunikasi efektif yang dapat dilakukan oleh anggota organisasi. Saya berikan waktu 5 menit untuk menjawab. Baik, sudah 5 menit. Siapa yang akan menjawab? Cindy, Kak. Cindy yang menjawab nomor 1. Silakan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi dalam organisasi menurut ahli. Menurut Robin Hyatt, 2019, komunikasi dalam organisasi adalah proses penyampaian pesan antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi menjadi dasar koordinasi, pembagian tugas, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Apakah cukup? Baik, apakah saudara Naibila setuju? Setuju. Baik. Siapa yang akan menjawab soal nomor 2? Saya Nabila akan menjawab pertanyaan nomor 2. Silakan. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal dalam organisasi. Jawabannya, menurut Kreitner dan Kiniki 2014, komunikasi vertikal berlangsung dari atasan ke bawahan atau sebaliknya, biasanya dalam bentuk instruksi, laporan, dan evaluasi kerja. Lalu komunikasi horizontal dilakukan antar individu dengan posisi setara untuk koordinasi tugas dan kolaborasi. Baik, bagus jawabannya. Apakah saudara Cindy setuju atau ingin menambahkan? Setuju, Kak. Setuju. Siap. Siapa yang akan menjawab soal nomor 3? Cindy, Kak, yang akan menjawab pertanyaan nomor 3. Silahkan. Berikan contoh penerapan komunikasi efektif yang dapat dilakukan anggota organisasi. Jawabannya, menurut DAP 2016, komunikasi efektif dapat diterapkan dengan menggunakan prinsip pesan yang jelas, umpan balik yang langsung, dan pemilihan media yang tepat. Contoh penerapannya, seorang karyawan menjelaskan tugas mingguan melalui pesan tertulis yang ringkas, lalu meminta konfirmasi untuk memastikan pesan dipahami. Apakah cukup dengan jawaban saya? Baik, cukup. Apakah saudara Nabila ingin menambahkan atau setuju? Setuju. Oke, baik. Sebelum lanjut pada materi, mungkin dinilai terlebih dahulu. Saudara Nabila, betul berapa? Betul 3. Baik, saudara Cindy, betul berapa? Betul 3, Kak. Oke, kita lanjut pada materi, yaitu tentang komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah darahnya organisasi. Tanpa komunikasi, organisasi akan berhenti. Oh iya, Kak. Yang jadi hambatan komunikasi biasanya apa? Banyak tentunya, seperti perbedaan bahasa, perbedaan persepsi, emosi, status jabatan, noise dalam media, dan budaya. Jenis komunikasi di organisasi itu terbagi jadi berapa aja, Kak? Ada dua, yaitu ada komunikasi vertikal, atasan hingga bawahan, ada komunikasi horizontal, komunikasi diagonal, formal dan informal. Komunikasi yang lancar dapat mempercepat pekerjaan dan mengurangi konflik. Kalau komunikasinya buruk bisa fatal ya, Kak? Sangat amat fatal, bisa bikin salah instruksi, duplikasi pekerjaan jadi banyak, sampai konflik internal. Mungkin itu saja yang bisa dibahas pada komunikasi dalam organisasi. Sebelum diakhiri, mungkin akan ada soal post-test terlebih dahulu. Oke, Kak. Dicatat untuk soal post-testnya, nomor 1,
Analisis 3 faktor yang dapat menjadi hambatan dalam proses komunikasi organisasi dan jelaskan mengapa faktor tersebut berpengaruh. Soal nomor 2, evaluasilah efektivitas komunikasi digital dalam mendukung kinerja organisasi di era modern. Untuk soal terakhir, nomor 3, buatlah rancangan strategi komunikasi baru yang dapat meningkatkan efektivitas informasi dalam organisasi. Saya berikan waktu 5 menit untuk menjawab, silahkan. Oke, baik, sudah 5 menit waktunya. Siapa yang akan menjawab soal proses nomor 1? Saya, Nabila, akan menjawab pertanyaan post-test nomor 1. Silakan. Pertanyaannya, analisis 3 faktor yang dapat menjadi hambatan dalam proses komunikasi organisasi dan jelaskan mengapa faktor tersebut berpengaruh. Jawabannya, menurut Robbins and Judge 2019, hambatan komunikasi dapat berasal dari yang pertama, hambatan persepsi, yaitu perbedaan cara melihat informasi membuat pesan disalahartikan. Yang kedua, hambatan bahasa, yaitu penggunaan istilah teknis atau ambigu membuat pemahaman pesan berkurang. Yang ketiga, hambatan emosi, yaitu kondisi emosi seperti stres atau marah mengganggu penerimaan pesan. Ketiga faktor tersebut berpengaruh karena dapat mengubah makna pesan, memperbesar risiko konflik, dan menurunkan efektivitas koordinasi dalam organisasi. Oke, baik. Jawabannya sangat bagus. Apakah Mbak Cindy ingin menambahkan atau setuju? Setuju, Kak, setuju. Baik. Lanjut. Siapa yang akan menjawab soal nomor 2? Cindy yang akan menjawab nomor 2. Baik, silahkan. Evaluasilah efektivitas komunikasi digital dalam mendukung kinerja organisasi di era modern. Menurut Duff 2016, komunikasi digital efektif karena cepat, menghemat biaya, dan dapat mendokumentasikan pesan. Namun, perlu dievaluasi bahwa komunikasi digital juga memiliki kelemahan seperti yang pertama, potensi kesalahpahaman karena minim ekspresi nonverbal. Yang kedua, overload informasi. Yang ketiga, keterlambatan respon. Kesimpulannya, komunikasi digital efektif bisa digunakan sesuai kebutuhan pesan dan didukung oleh literasi teknologi yang baik dari seluruh anggota organisasi. Apakah puas dengan jawaban saya? Puas. Apakah Mbak Nabila ingin menambahkan atau setuju? Setuju. Baik. Siapa yang akan menjawab soal proses nomor terakhir, nomor 3? Saya, Kak, saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Silahkan. Pertanyaannya, buatlah rancangan strategi komunikasi baru yang dapat meningkatkan efektivitas informasi dalam organisasi. Jawabannya, berdasarkan teori komunikasi efektif Robbins and Judge 2019, saya merancang strategi Structured Communication Framework, yaitu atau SCF, yang terdiri dari yang pertama, format pesan standar. Semua pesan wajib menggunakan template, yaitu tujuan, isi, dan deadline. Kedua, feedback loop, yaitu setiap pesan harus dikonfirmasikan oleh penerima dalam kurang lebih 24 jam. Yang ketiga, media mapping, yaitu menentukan media sesuai jenis pesan, seperti WhatsApp untuk cepat, email untuk resmi, meeting untuk masalah kompleks. Yang keempat, briefing mingguan, untuk memastikan penyamaan persepsi antar divisi. Strategi ini diciptakan agar alur komunikasi lebih terorganisir, meminimalkan miskomunikasi, dan mempercepat proses kinerja. Baik, Baik, jawabannya sangat bagus. Apakah Mbak Cindy ingin menambahkan atau setuju? Setuju, Kak, cukup. Baik, sebelum mengakhiri mungkin dinilai terlebih dahulu soal post-testnya. Mbak Cindy betul berapa? Betul, 3. Baik, selanjutnya Mbak Nabila betul berapa? betul 3, Kak. Oke, baik. Mungkin sekian saja untuk sesi pertemuan hari ini. Terima kasih. Terima kasih.